memahami Allah secara maha bidat, maha bejat. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menjawab pertanyaan dari orang ya. Orang ini ngaku-ngaku Kristen, memahami Allah secara maha sesat, maha bidat, maha bejat ya. Ada yang ngaku-ngaku Kristen di luar sana yang memahami eksistensi Allah atau keberadaan Allah secara maha sesat, maha bidat, maha bejat. Begini pemahaman mereka. Allah itu, kata mereka, mempunyai sang zat atau sang hakikat, juga mempunyai sang roh, juga mempunyai sang firman. Jadi Allah itu terdiri dari 3 sang dalam satu, 3 in 1, trinitas, tritunggal, segitiga yang ada bolongnya di tengah. 1. Jika sang roh sedang melayang-layang di atas samudra raya, Kejadian 1 ayat 2, sang roh sedang melayang-layang di atas samudra raya, maka sang zat atau sang hakikat mati sebentar. Benar-benar maha bejat ya. Kedua, jika sang firman menjadi manusia selama 33 tahun, Yohanes 1 ayat 14, maka sang zat jadi bisu, tidak bisa berfirman selama 33 tahun. Benar-benar maha sesat. Ketiga, ketika sang firman mati disalib dan dikubur selama 3 hari 3 malam sesuai Matius 12 ayat 40, maka sang zat ikut mati 3 hari 3 malam. Benar-benar maha biadab. Lalu inilah yang benar menurut Alkitab. Eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu selalu ada Allah, ada Tuhan, satu roh, satu nama, yaitu Yesus Kristus. Allah adalah yang duduk di tahta surga, disembah di surga. Allah itu sejak berabad-abad lamanya dalam time zone Allah sudah punya nama Yesus Kristus di dalam Roma 16 ayat 25, 26, 27 ya. Terus sedangkan Tuhan adalah Allah yang berkarya. Tuhan adalah roh, betul. 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, Allah yang berkarya ini kesatu, Tuhan pernah berkarya sebagai firman, F-nya huruf besar, 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Firman Allah adalah nama untuk Yesus, Wahyu 19 ayat 13. Kedua, Tuhan pernah berkarya sebagai Yahweh, Keluaran 3 ayat 15, tahun 6000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Ketiga, Tuhan pernah berkarya sebagai fisik manusia, namanya Yesus. Makanya Yesus itu juga disebut Tuhan. Fisik manusia itu Yohanes 13 ayat 13. Ketika Yohanes 1 ayat 14, Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi. Itulah Allah berkarya sebagai fisik manusia, cuman sekali-kalinya. Keempat, Tuhan pernah berkarya sebagai tubuh kemuliaan, tahun 33 Masehi sampai dengan 65 Masehi ketika menurunkan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22.
Kelima, Tuhan berkarya sebagai anak domba sejak tahun 65 Masehi sampai sekarang, sampai selamanya. Jadi pemahaman tentang Allah dengan cara maha sesat, maha bejat, maha biadab justru diimani oleh 90% yang ngaku-ngaku penganut kekristenan. Astagfirullah. Gitu ya. Salam Pendeta Tidi. Ini fakta, saudara. Di luar sana mereka memahami Allah itu punya zat atau hakikat, punya roh dan punya firman. Ketika rohnya melayang-layang di atas samudra raya, terpaksa deh Allah itu mati sebentar, zatnya. Ketika firman menjadi manusia, Allahnya jadi bisu. Nggak bisa berfirman. Ketika Yesus ini mati di salib, itu Allahnya ikut mati 3 hari 3 malam. Benar-benar bejat, benar-benar sesat, benar-benar biadab pemahaman seperti itu. Ya, menghina-hina Allah, Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang roh, satu nama, satu roh itu dihujat-hujat. Ya, ada 3 hakikat ya toh. Ada sang hakikat, sang yat, sang roh dan sang firman. Betul-betul bejat, betul-betul sesat, betul-betul biadab. 90% di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen mengimani ini. 2000 tahun sudah. Ya, pemahaman yang sangat menyesatkan, halunisasi untuk para pengikutnya. Anda masih jadi pengikut yang memahami Allah tiga sang ya toh, 3 hakikat, 3 pribadi dan lain sebagainya. Ya. Ada sang yat, ada sang firman, ada sang roh. Lucu ya, ketika roh Allah melayang-layang di samudra raya, maka sang yat mati dulu dong, nggak punya roh. Ketika firman jadi manusia, Allahnya bisu. Ketika Yesus mati di salib, ya Allahnya ikut mati di salib. Benar-benar bejat, bidat dan biadab. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kembali ke Alkitab, back to Bible. Sekolah Alkitab di tempat kami gratis. Dibaptis ya, segera baptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya yang benar. Haleluya, amin.